datang di Nawak Milenial Podcast. Oke teman-teman, kali ini kita punya tamu istimewa ya. Mungkin teman-teman pada berpikir, aduh apa sih kok ada dunia-dunia kesenayan gitu, dan 2024 juga udah deket. Jadi Gen Z, ini kesempatan kalian untuk tahu lebih lanjut apa itu dunia di Senayan ya. Kali ini kita punya bintang tamu yang istimewa sekali. Kita ada Bapak Insinyur Andreas Edi Susetyo MM. Wah, ini aku panggil Bapak dulu ya. Tapi setelah itu Gen Z boleh sama-sama panggil Sam AS. Halo Sam AS, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sehat selalu, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat selalu ya. Oke, ini teman-teman, satu tokoh yang luar biasa banget akan kita bahas, akan kita kuliti ya kan. Kita akan lebih mengenal dekat sosok Sam AS ya, mulai dari siapakah beliau, dari kecil seperti apa, terus backgroundnya itu apa ya. Kok katanya saya dengar-dengar kurang lebih 35 tahun itu bergerak di bidang perbankan. Aduh, saya aja yang cuma 5 tahun jenuh mas ya, apalagi kalau yang 35 tahun. Saya pengen tahu nih rahasianya apa dan apa yang membawa dia akhirnya bisa ke Senayan ya. Oke, kita kenal lebih lanjut. Ya, saya Arema asli. Wah, salah satu jiwa. Arema. Iya. Saya sekolah di SD Dionysius. Oke. Klaten, yang sekarang sekolahnya jadi ruko. Jadi ruko. Oh iya, kemudian ke SMP Negeri 3. Wah, tetangganya ya. Ya. Dan kemudian SMA Negeri 3 Tugu Malang. Asik. Setelah itu saya ke ITS dan kemudian lulus dari ITS. Saya langsung kerja di perusahaan multinasional. Jadi saya nggak di Indonesia. Jadi saya mulai di Hong Kong, pertama di perusahaan Philips, kemudian ke IBM ya. Alasannya singkat aja, karena ayah saya sudah meninggal tahun 79 ketika saya kelas 2 SMA. Jadi pilihannya adalah saya cari gaji yang paling besar. Wah, di perusahaan multinasional gajinya dolar. Oh iya, betul. Sehingga saya bisa membayarin adik-adik saya. Jadi itu yang jadi pertimbangan. Dan pilihannya waktu itu adalah pilihan yang ternyata kedepannya sangat tepat, karena pada saat itu perbankan, industri keuangan lagi melakukan yang disebut digitalisasi atau modernisasi. Jadi saya bekerja di teknologi yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga kemudian saya yang memasang ATM pertama kali di Indonesia, yaitu Bank Niaga ya. Setelah saya menjadi konsultannya Bank Niaga, maka saya ditarik oleh Bank Niaga menjadi direktur. Waduh. Waktu itu saya menjadi direktur yang paling muda. Asik. Usia 35 tahun, waktu itu usia 35 tahun sudah jadi direktur. 35 tahun. Padahal waktu itu masih sangat susah bagi seorang yang bukan berkarir dari awal, karena saya ditarik dari IBM, kemudian saya menjadi direktur Bank Niaga. Direktur ya mas, langsung direktur gitu mas ya? Ya, pertama direktur muda dulu, senior vice president, 2 tahun kemudian jadi direktur. Nah, setelah itu dari Bank Niaga saya ditarik oleh Pak yang dulu membesarkan Bank Niaga, Pak Almarhum Robi Joan, untuk ikut membantu mendirikan Bank Mandiri. Jadi salah satu pendiri Bank Mandiri pada tahun 2000 ketika terjadi krisis modern merger 4 bank itu. 4 bank ya. Ya, setelah dari Bank Niaga saya diberi kesempatan yang bagi saya merupakan satu kesempatan yang langka. Yaitu kalau di Bank Mandiri waktu itu kan memergerkan 4 bank. Betul. Ya, cabangnya masih sekitar 900-an. Saya diberi kesempatan untuk melakukan restrukturisasi Bank of China di Shanghai, yang waktu itu cabangnya 33.000 cabang. Makanya itu menantang buat saya. Waduh, berarti sama sih suka banget sama tantangan ya. Aduh. Dari situ kemudian ya saya keliling dari Shanghai, kemudian saya ke Santiago di Chili di Amerika Latin. Memang kalau dulu kiblatnya adalah kalau pernah bekerja di luar negeri itu jadi sesuatu yang wah waktu kembali ke Indonesia. Betul ya Sam ya? Betul, apalagi kalau di IBM. IBM itu kan perusahaan multinasional yang waktu itu sangat terkenal di komputerisasinya. IBM itu bahkan disingkat menjadi IBK Managers. Waduh, saya tambah grogi nih Gen Z semua ya. Jadi teman-teman kalau mendengarkan ternyata sosok Sam AS ini ternyata juga ikut serta dalam pembentukan Bank Mandiri, yang kalau teman-teman tahu ya,
Mandiri itu dari merger 4 bank ya Mas ya. Yang tadinya cuma berapa 900 cabang ya. Lalu beliau juga menghandle Bank of China yang cabangnya kurang lebih 33.000. Aduh, itu pusing nggak Mas ya kira-kira ya? Ya sebetulnya ini pentingnya. Kalau kita punya passion, itu apapun yang tantangan kita hadapin, nikmat saja tuh, enak saja. Enak aja ya. Makanya kita harus memilih bidang yang sesuai dengan passion kita. Iya, benar. Jadi itu teman-teman, passion ya. Kalau anak-anak muda sukanya coba-coba dulu Mas biasanya. Yang penting kerja dulu gitu ya. Sep, nanti gak cocok lompat, gak cocok lompat kan gitu. Tapi nggak apa-apa ya, itu untuk mencari yang benar-benar jadi core dirinya itu apa itu di. Intinya kita bagaimana bisa bekerja dengan hati. Nah, ini Sam Ais ya. Kalau boleh disebut nih, Sam Ais kan masuk generasi baby boomers ya kan. Ada baby boomers, ada kolonial, milenial ya. Sekarang Gen Z kan gitu ya. Kalau misalnya nih, kemarin ngikutin nggak Sam? Kita ada war tiketnya Coldplay. Nah, itu heboh banget ya. Sampai yang ada ngedit harganya gitu kan ya. Sampai itu merupakan salah satu tokoh idola mungkin ya di generasi yang sekarang. Kalau kita boleh tahu nih, Sam Ais mungkin ada tokoh idola dari masa kecil yang akhirnya membawa atau menginspirasi Sam Ais bisa menjadi sosok seperti sekarang. Iya, tokoh idola itu juga bisa berkembang ya, bisa seiring dengan perjalanan waktu kita. Saya sejak kecil memang mengagumi Bung Karno. Nah, saya kira di usia demikian, bayangin dia menguasai berapa bahasa. Iya, betul. Dan dia kemudian bayangin kita pada saat dia berpidato di PBB, itu bayangkan semua melakukan standing ovation. Betul. Itu kan membanggakan bagi saya. Terus yang kedua, seiring perjalanan waktu, ketika saya mengikuti eksekutif leadership di Palm Springs US, yang mengisi adalah Nelson Mandela. Yang menarik bagi saya adalah Nelson Mandela mengatakan mengenai apa itu tanggung jawab. Menurut dia tanggung jawab itu bukan saja apa yang kita kerjakan, tetapi termasuk apa yang tidak kita kerjakan tapi kita tidak ketahui. Itu menjawab pertanyaan saya ketika dia menyampaikan kenapa dia bisa bertahan hampir 30 tahun di penjara memperjuangkan apartheid. Satu hal yang juga saya beruntung diberkati karena saya pernah menjadi wakil Asia Pasifik sebagai Board of Advisor-nya IBM New York di 2018. Dari situlah sebetulnya satu kebanggaan bagi saya ya, karena ya kalau nggak, artinya gini, semua itu ternyata kalau kita punya cita-cita dan kita bekerja dengan passion itu bisa terjadi. Bayangkan seorang anak dari Patimura itu berada di New York, Amerika, menjadi Board of Advisors seperti komisaris independen yang mewakili negara Asia Pasifik. Aduh, saya nggak bayangin. Jadi saya sangat beruntung karena saya juga sempat 2 kali ke rumahnya Bill Gates, Microsoft, dan disitulah saya pertama kali dikenalkan mengenai artificial intelligence. Oke. Memang ya Sam ya, berarti yang banyak membentuk kita atau bisa istilahnya membawa kita kemana itu ya passion ya. Dan apapun yang kita yakini, apapun yang kita senangi itu pasti ada jalannya gitu ya. Betul. Dan yang paling penting lagi adalah membangun networking. Jadi pertemanan sangat penting. Kalau kita punya pertemanan itu tepat ya, dengan istilahnya itu orang-orang besar ya, kita gampang gitu. Makanya ada istilah, kalau kita ingin berlari, kalau kita ingin mengejar kuda, maka kita harus juga menggunakan kuda. Betul. Luar biasa banget. Saya tambah merinding. Ternyata beliau ini sampai New York loh teman-teman ya. Tapi keren, sampai ke rumahnya Bill Gates juga. Waduh, yang kita zaman sekarang ini cuma bisa lihat Bill Gates dari Google Search ya, dari search engine doang ya. Tahun 2002, waktu saya pertama kali datang ke rumahnya Bill Gates, Bill Gates sudah menunjukkan rumahnya. Dia bicara pintu terbuka, dia bicara ini. Jadi udah pakai itu, bayangin. Untuk Gen Z perlu diperhatikan karena ini akan mempengaruhi mengenai masa depan, termasuk lapangan pekerjaan yang akan digantikan oleh AI ini. Jadi tuh Gen Z ya. Kita akan membahas lebih lanjut nih ya, Wan. Kenapa Sam Ais kok akhirnya beralih ke Senayan? Ketika saya masuk pertama kali di Philips itu, kita disuruh
nuliskan mengenai statement personal mission kita. Oke. Dan di situ saya umur 25 tahun saya menulis bahwa 25 tahun pertama itu saya akan fokuskan untuk diri saya sendiri. Oke. Kemudian 25 sampai 50 tahun saya fokuskan untuk karir saya. Oke. 50 tahun sesudah itu saya akan gunakan untuk kepada kepentingan umum. Dan ternyata luar biasa di dalam perjalanan itu terjadi. Ya, 35 tahun saya menjadi direktur Bank Mega, 40 tahun saya menjadi sampai 39 tahun saya menjadi direktur di Bank Mandiri, 26 tahun, kemudian saya bisa berkarir di perusahaan multinasional yang terbesar. Dan ketika itulah pada saat saya istilahnya tuh menentukan 50 tahun periode 25 tahun periode ketiganya itu untuk kepentingan umum, itulah sebetulnya kok ada tawaran masuk Senayan. Jadi seperti suatu personal mission yang orang mengatakan kebetulan, tapi saya mengatakan ya itu mungkin udah jalan Tuhan ke situ. Iya, betul. Tapi penting bahwa kita punya namanya personal mission and vision yang sebagai katakanlah suatu arah di dalam kita menjalani kehidupan ini. Jadi sudah diterangkan sedikit tadi ya, apa sih yang akhirnya dipikirkan pertama kali menginjakan kaki di Senayan, mungkin bisa di-sharing juga sama waktu akhirnya masuk Senayan. Buat Mas Aidu, apa yang harus aku lakukan? Ya, gitu. Jadi gini, saya waktu jadi eksekutif di perusahaan, ya kita menjadi gaji kita besar, bayar pajaknya juga besar. Tetapi satu hal yang saya pelajarin, ternyata kebijakan publik itu ya jauh lebih istilah kita ini lebih nendang istilahnya di dalam kalau kita ingin memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Nah, karena di Senayan DPR itu fungsinya adalah pertama membuat perundang-undangan, kebijakan itu yang disebut dengan fungsi legislasi. Yang kedua adalah membahas anggaran dengan pemerintah. Nah, ini termasuk kebijakan kita memberikan subsidi kemana segala macam kan ada di situ. Yang ketiga adalah mengawasi pemerintah dalam hal ini, dan yang ketiga adalah bagaimana kita mewujudkan yang disebut kesejahteraan umum itu. Kalau misalkan Gensi itu kan misalkan kalau pulsa naik kan ribut. Oh iya. Ya kan? Kuota mahal ribut. Itu kebijakan politik. Oh gitu. Iya. Nah, terus Sam, begitu masuk ke Senayan, kan Sam Ais nih jadi sosok yang jadi telinga dan mulut Bumi Arema. Ya, betul ya. Jadi, wah, kita ada sosok yang di Senayan nih. Kan pasti seperti itu. Suka duganya apa? Ya, suka dukanya pertama saya latar belakangnya profesional. Kalau profesional itu kan selalu kita ditekankan bahwa kita harus betul-betul menomorsatukan atau menjaga yang disebut integritas kita. Walk the talk. Iya. Kata dengan perbuatan. Iya, betul. Nah, tapi kalau di Senayan di politik kadang-kadang pagi kita menyampaikan ini, malamnya juga bisa berubah karena ada istilahnya pertimbangan-pertimbangan yang masuk ke situ. Sam Ais nih waktu pulang ke Malang gitu ya, waktu pulang ke Malang menempatkan dirinya seperti apa, Sam? Susah nggak? Ya, dalam hal ini kita lah yang harus mendekat kepada mereka. Kita datangi mereka dan kita menyapa mereka dan kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka. Kalau kita datang, selain kita bisa mendengarkan, kita bisa melihat langsung apa yang sebetulnya menjadi harapan kegelisahan mereka. Itu yang sebetulnya yang tidak bisa tergantikan. Betul. Itu ada. Tapi sekaligus juga bisa melihat kondisi lapangan, karena kadang-kadang kebijakan itu dibuat di atas meja. Jadi itu pada saat
rapat dengan pemerintah itu menjadi kekuatan yang luar biasa bagi saya karena saya pegang data. Bukan hanya data, tetapi bahkan perasaan mereka pun bisa saya rekam. Dan itu jadi bahan pertimbangan juga ya Sam ya. Mungkin waktu di saat rapat tadi seperti kegiatan pertamanya di Senayan adalah merumuskan undang-undang, itu mungkin jadi salah satu penguat juga gitu ya Sam ya. Dan berarti kalau kita boleh tahu nih, jadi kan mendekatkan diri kepada masyarakat. Masyarakat ini menurut Sam Ais sendiri itu apa? Ya kalau saya lihat sih masyarakat itu sebetulnya sederhana kok ginanya. Cukup sandang, cukup papan, ya, kemudian cukup pangan. Ya, mereka berpikir yang bagaimana ya istilahnya itu bisa menyekolahkan anaknya dengan baik, nggak susah menyekolahkan anak, gitu kan? Karena ini pendidikannya. Kedua, nggak susah mencari bahan kebutuhan pokok, ya gitu kan? Nah, kemudian berikutnya bagaimana urusan sehari-harinya mau ngurus perpanjangan KTP, SNK itu mudah. Kan masyarakat itu menurut saya sederhana aja kok. Iya, memang kadang pihak-pihak tertentu itu yang merasa itu rumit gitu ya. Padahal masyarakat tuh mintanya ya pokoknya apa-apa jangan dipersulit Pak, jangan kayak gitu ya. Ya sandang pangan papannya pokoknya bisa berjalan, rutinitas hidupnya bisa berjalan dengan baik, itu udah cukup gitu ya Mas ya. Betul. Luar biasa banget loh. Berarti memang Sam Ais ini mengenal sekali masyarakat gitu ya teman-teman. Kita akan bahas lagi di next episode. Terima kasih Sam Ais karena udah bergabung sama kita sama diskusi yang seru banget ya kan. Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, share video ini lebih banyak supaya banyak lagi telinga yang mendengar tentang Sam Ais dan berbagi pengalaman yang luar biasa juga, menginspirasi juga tentunya ya. Jadi dari telinga Senayan untuk bumi Arema gitu ya Sam ya. Oke, see you in next video, bye.